quantization ya, sama embedding indexing. Jadi materi sudah saya sampaikan di Google Classroom itu. Jadi ada materi tentang embedding quantization, kemudian ada juga tentang indexing untuk embedding itu. Nah, sebenarnya indexing untuk embedding itu banyak ya metodenya itu. Jadi di dalam FAIS pun ada beberapa metode itu. Tapi di sini saya hanya akan membahas tentang 2 metode saja, yaitu yang flat index yang sudah Anda sering gunakan sama LSH index ya. Jadi ini merupakan locality sensitive hasing. Nah, ini adalah yang flat itu. Ada beberapa lagi yang tapi tidak kita bahas itu. Oke, nah pertama sebelumnya saya akan membahas tentang yang embedding quantization ya. Jadi ini materinya saya ambil dari Hugging Face itu. Jadi nanti mungkin karena ini hanya summary sehingga nanti saya perlu juga akan balik ke artikel yang aslinya, di mana di sana ada penjelasan yang lebih detail ya. Jadi ini adalah link untuk yang artikel yang aslinya ya itu. Jadi tapi di sini singkat itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan embedding quantization itu adalah kita melakukan compressing terhadap suatu embedding ya. Dengan tujuan agar kita dalam melakukan retrieval itu bisa menjadi lebih cepat dan lebih murah. Tapi efeknya adalah mungkin akurasinya berkurang. Nah, jadi kita harus balancing ya nanti. Jadi dalam indexing pun nanti kita juga harus melakukan balancing. Jadi selalu ada trade off. Ya, jadi di sini nanti trade off-nya adalah kecepatan, kemudian juga kinerja itu. Nah, jadi yang dimaksud dengan embedding quantization adalah ini. Jadi kita reduce ini. Jadi ukuran embeddingnya itu kita kurangi itu. Jadi biasanya kalau kita punya embedding itu, maka setiap nilai dari setiap vektor embeddingnya itu tersimpan dalam storage yang ukurannya 32 bit ya. Nah, 32 bit itu adalah sama dengan 4 byte gitu. Jadi 1 byte adalah 8 bit itu. Nah, sehingga itu akan makan waktu ya, makan storage yang cukup besar jika data kita itu jumlahnya sangat besar itu. Sehingga kita bisa melakukan quantization itu, sehingga nanti bisa memperkecil embeddingnya itu. Dan kalau embeddingnya kecil, maka nanti tentu saja untuk penyimpanan database embeddingnya itu juga ukurannya akan menjadi lebih kecil itu. Nah, jadi quantization itu akan mempengaruhi pada speed-nya, kemudian penggunaan memori itu, dan tentu saja juga nanti akan untuk penyimpanannya itu. Dan terakhir juga cost-nya ya, karena ini nanti berefek pada cost untuk retrieval-nya itu. Nah, di dalam artikel ini itu ada suatu demo ya, nanti kalau Anda mau mencoba itu, di mana di situ dilakukan retrieval untuk quantization untuk 41 juta dokumen Wikipedia itu. Sehingga nanti Anda bisa mengecek bagaimana efek dari proses quantization-nya itu. Nah, jadi ini gambarannya adalah seperti ini ya. Jadi kalau kita menggunakan embedding itu dimensinya itu 1024 gitu.
kemudian setiap nilai itu kita simpan dalam 4 bait itu, maka kalau kita memiliki ini sebanyak 250 dokumen itu, artinya setiap dokumen menjadi satu vektor itu, maka nanti perkiraan storage yang diperlukan untuk menyimpan embedding ini itu sekitar 1 tera ya itu. Nah, jadi cukup besar itu. Nah, sehingga di sini di dalam artikel ini ada beberapa contoh hitung-hitungan ya. Jadi cost-nya berapa itu kalau kita menyimpan embedding kita itu di dalam AWS itu. Nah, jadi misalnya kalau kita punya embedding itu 384 ini, kemudian model yang kita gunakan itu adalah untuk embeddingnya itu kita menggunakan All Mini LM maupun BGE Small, di mana ini kedua model itu menghasilkan embedding yang ukurannya 384 ya itu. Nah, kalau kita punya 100 juta dokumen itu, maka nanti ukurannya itu adalah hanya untuk menyimpan embedding ya itu, belum untuk menyimpan dokumennya itu. Itu sekitar 143 gigabyte itu. Kemudian kalau 250 juta dokumen itu ini 300 nih. Jadi ini semakin besar jumlah dokumennya, maka embedding yang kita simpan juga akan makin besar itu. Nah, kemudian ini adalah biaya yang diperlukan untuk menyimpan di AWS ya. Ini belum termasuk dokumennya ini. Nah, jadi kalau kita lihat di sini, maka kalau tidak kita lakukan kompresi, maka biayanya akan sangat mahal ya, makin besar embedding yang kita gunakan ini. Jadi ini yang terbesar adalah kalau embeddingnya itu menggunakan OpenAI itu, di mana ukurannya adalah 3000 ya. Sehingga nanti untuk 100 juta dokumen itu bisa menghasilkan hampir 1 tera itu ya itu. Jadi 1140 itu, dan tiap bulannya itu perkiraannya adalah sekitar $4.000 itu. Nah, sehingga kita sangat perlu melakukan quantization ini itu. Nah, jadi akan bermanfaat misalnya untuk banyak tas itu. Jadi kalau untuk kasus kita ini adalah untuk retrieval ya, tapi konsep dari embedding quantization itu tidak hanya berlaku untuk retrieval itu, tapi juga berlaku untuk misalnya untuk recommendation system itu. Kemudian juga untuk ya mirip ini similarity search itu. Kemudian untuk paraphrase detection, clustering, kemudian classification dan lain-lainnya itu. Nah, jadi ini kenapa peran dari quantization ini sangat penting dalam beberapa aplikasi itu. Nah, artinya sebenarnya kita juga pernah melakukan suatu teknik yang disebut dengan PCA ya. Jadi PCA itu fungsinya adalah untuk mereduksi suatu dimensi ya itu. Jadi ini agak berbeda itu. Jadi kalau quantization itu kita mengurangi ukuran dari setiap individu gitu. Jadi tapi kalau PCA itu kita mengurangi ukuran dimensinya itu. Jadi kalau kita punya embedding ukurannya 1024 gitu, maka dengan PCA itu maka kita bisa mereduce menjadi misalnya 10 dimensi seperti itu. Jadi tapi kita tidak mereduce ukuran dari setiap nilainya itu. Nah, ada juga yang namanya ini ya, matrioska, matrioska representation gitu. Nah, jadi ini memotong ya. Jadi kalau kita punya embedding sebanyak 1024 itu, maka matrioska itu memotong embeddingnya itu. Jadi memotong menjadi misalnya
kita ambil 10 yang pertama itu. Nah, ini antara PCA dengan Matryoshka ini sama-sama memotong, tapi motongnya beda ya. Kalau Matryoshka itu ya dipotong gitu aja. Jadi diambil 10 pertama itu. Tapi kalau PCA itu menggunakan nanti proses pemotongannya menggunakan algoritma PCA ya, di mana nanti hasilnya itu masih tetap merupakan produk dari nilai yang aslinya itu. Nah, ada beberapa jenis embedding itu. Nah, yang pertama adalah kita sebut sebagai binary quantization gitu. Nah, binary quantization itu menggunakan 1 bit ya. Jadi setiap value itu menggunakan 1 bit itu. Nah, sehingga kalau mula-mula kita setiap nilai itu tersimpan dalam 32 bit gitu, maka nanti untuk setiap nilai itu akan menjadi 1 bit ya. Jadi gitu. Jadi apa, ini kompresinya sangat besar itu. Artinya terjadi kompresi sebanyak 32 kali ya gitu. Jadi karena setiap nilai itu tersimpan dalam, jadi misalnya ini, jadi kalau saya berikan contohnya misalnya. Jadi kalau saya punya suatu nilai itu, maka misalnya, oh sorry, sorry. Oke, mungkin gini aja. Oke. Nah, jadi ini nanti misalnya ini untuk setiap nilai ya. Jadi untuk setiap nilai itu sebanyak 32 bit itu. Nah, jadi ini hanya untuk menyimpan satu hanya untuk menyimpan satu nilai. Nah, jadi misalnya ini adalah yang pertama itu, kemudian ini adalah ini bit ya. Jadi ini bit yang ke-32 itu. Nah, jadi ini 32. Sorry, jelek angkanya. Nah, maka nanti itu yang mula-mula suatu nilai misalnya angka 20 atau berapa itu ya. Jadi misalnya angka 20 itu lalu nanti tersimpan di sini gitu. Maka nanti kalau kita menggunakan 1 bit gitu, maka akan dikonversi menggunakan rumus konversi seperti ini. Nah, jadi rumusnya sangat sederhana itu. Jadi kalau nilainya itu nanti lebih kecil dari 0 itu, maka nanti diganti dengan nilai 0 itu. Nah, kalau nilainya itu positif, itu lebih besar dari 0, maka nanti diganti dengan 1 gitu. Nah, jadi sehingga nanti apa, setiap nilai itu hanya tersimpan dalam 1 bit gitu. Sehingga untuk setiap dimensi gitu, kalau nanti dimensi kita itu adalah ada sekitar 1024 ya, maka nanti untuk menyimpan encoding, embedding itu diperlukan hanya 32 bit ya itu. Nah, jadi cukup banyak anunya itu. Nah, kemudian nanti kalau untuk proses retrieval-nya, maka kita bisa menggunakan yang disebut sebagai Hamming distance ya. Jadi Hamming distance itu adalah kalau kita punya 1, 1, 0 itu, kemudian nanti 0, 1, 0 itu, maka nanti kita tinggal ngecek itunya, apa, bit-bitnya itu ya. Jadi oke, jadi sorry. Wah ini agak terjadi error ya dengan anunya, sorry.
Sorry, nggak bisa nulis ini, error. Oke, jadi nanti saya jelaskan di sini saja itu. Nah, jadi Hamming distance itu kalau kita punya 100 itu, kemudian kita juga punya 100 itu, maka distance-nya nanti adalah 1/3 gitu. Jadi hanya tinggal melihat berapa dia sama-sama satu-satunya itu. Lalu nanti dibagi dengan 3 gitu. Itu untuk similarity-nya. Kalau distance ya berarti nanti yang tidak sama itu berarti sama persis itu ya. Berarti itu jaraknya sama itu. Kadang-kadang kalau misalnya 101 dengan 100, nah ini berarti kan ada bit yang berbeda ya. Jadi bit yang berbeda adalah sebanyak 1 bit. Ini berarti nanti distance-nya adalah 1/3. Nah, jadi ini sangat cepat nanti kalau kita menggunakan binary quantization gitu. Nah, kemudian ada jenis yang lain yang lebih besar itu. Jadi ukurannya bukan 1 bit itu. Jadi setiap nilai itu nanti akan disimpan dalam 8 bit itu atau sama dengan 1 byte ya itu. Nah, jadi kalau mula-mula 32 bit kemudian disimpan menjadi 8 bit, maka kita bisa melakukan reduksi sebanyak 4 kali ya. Gitu. Nah, jadi eh, tidak sebanyak yang tadi, yang binary quantization tadi itu. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini sebentar. Caranya melakukan yang scalar quantization adalah ini belum saya masukkan ke situ ya ini. Jadi hari ini saya berikan contoh hitungannya itu. Oke, udah ya. Nah, jadi ini cara kita melakukan suatu scalar quantization itu. Nah, jadi kalau kita itu menggunakan 8 bit ya itu, berarti kan 8 bit itu bisa menyimpan angka mulai dari 0 sampai 255 itu. Dari 0 sampai 255 atau bisa juga mulai dari -128 sampai +28 itu. Nah, jadi bagaimana kita mengkonversi dari 32 bit menjadi 8 bit itu. Jadi ini yang pertama adalah kita tentukan dulu nilai minimumnya berapa itu. Nah, jadi embedding-nya itu nilai minimumnya berapa itu. Kemudian nanti nilai maksimumnya berapa itu. Jadi nah, kemudian nanti kita menghitung ring-nya itu. Nah, jadi ring-nya itu adalah dihitung dengan nilai maksimum dikurangi nilai minimum itu. Nah, kemudian nanti setiap apa setiap individu itu kita bagi dengan ini ya berapa entar, rumusnya ini agak-agak kurang matematis ya. Jadi, nah jadi ada nanti nilai yang disebut sebagai nilai delta ya. Jadi ini belum dikonversi ke anu. Jadi ada suatu nilai delta itu, di mana nilai delta itu adalah nilai maksimum, jadi ringnya tadi itu dibagi dengan 255 itu. Jadi ringnya itu dibagi 255 itu. Nah, kemudian nanti kita lakukan mapping gitu. Jadi mappingnya rumusnya adalah nanti misalnya nilai awalnya itu adalah X itu. Nah, maka X itu akan dikurangi dengan nilai minimum itu, kemudian dibagi dengan nilai delta itu. Nah, kemudian hasilnya itu akan kita simpan dalam 8 bit ya. Oke, mungkin lebih jelasnya kalau kita gunakan yang ini ya.
Oke, jadi ini kita punya suatu nilai itu. Jadi misalnya kita punya embedding yang ukurannya itu 3 ya. Jadi 3 itu adalah 01, kemudian 05, kemudian 09 gitu. Nah, berarti minimumnya berapa? Minimumnya adalah 01 ya di sini tuh. Kemudian maksimumnya adalah 09. Nah, sehingga ringnya adalah 0,8 itu. Nah, kemudian kita hitung nilai deltanya itu. Nah, nilai deltanya adalah 0,8 yang ringnya ini tadi itu dibagi dengan 255 itu. Sehingga kita mendapatkan angka sekitar ini itu 0,00314 gitu. Nah, maka sebagai pengganti dari nilai 01 itu, maka kita hitung 01 adalah nanti 01, jadi rumusnya tadi kan nanti kalau setelah kuliah ini saya perbaiki anunya ya, apa rumusnya ya itu. Jadi rumusnya adalah 01 itu kemudian dikurangi dengan 01 itu. 01 itu berasal dari quantized value. Nilai minimumnya ya ini. Jadi nilai minimumnya kan ini tuh. Jadi dikurangi dengan nilai minimumnya, kemudian dibagi dengan deltanya itu. Nah, sehingga karena ini 0 atasnya, maka hasilnya adalah juga 0 itu. Nah, kemudian nilai yang setengah ini, gitu, maka setengah itu dikurangi dengan nilai minimum, lalu dibagi dengan delta, hasilnya adalah 127. Nah, kemudian 0,9 itu dikurangi dengan 0,1, lalu dibagi ini, deltanya itu, hasilnya adalah 255 ini. Nah, sehingga nilai yang embedding yang mula-mula 01, 05, 09 itu digantikan dengan 0 itu 1, 2, 3. Dimana ketiga angka bulat ini itu bisa disimpan dalam bentuk 8 bit ya. Jadi dengan demikian kita setiap 32 bit itu akan diubah menjadi 8 bit gitu. Jadi kalau ini mula-mula kan 32 kali 3 ya, berarti kan ada sekitar 96 gitu. Nah, sekarang setelah kita kuantisasi dengan skala 8, maka hasilnya adalah 24 bit. Jadi ada penurunan itu. Ini oke. Ya. Nah, jadi istilahnya adalah skalar ya. Jadi skalar quantization itu 8 bit gitu. Nah, kadang-kadang itu ada simbolnya ada integer 8 gitu. Ada juga kadang-kadang disebut sebagai U, integer 8. U itu menyatakan unsigned ya. Unsigned itu adalah mulai 0 sampai 255 itu. Jadi ada dua kemungkinan. Kalau integer 8 ini aja, itu artinya mulainya adalah dari minus 128 sampai plus 128 itu. Sehingga yang kita contohkan tadi itu adalah itu merupakan U, integer ya. Jadi kalau kita lihat di dalam embeddingnya yang di sini tidak ada hitungannya itu. Sorry, tidak ada di sini. Nah, contohnya adalah di lebih jelas. Jadi ini itu. Jadi kalau di dalam Sentence Transformer itu dibedakan antara U integer itu dengan integer. Jadi U integer ini adalah unsigned. Unsigned itu artinya ya
tidak ada minusnya ya. Jadi mulai dari 0 sampai 255. Nah, jadi ini hitung-hitungannya, tapi lebih jelas yang dari rumus tadi ya. Rumus tadi penulisannya masih menggunakan latex, jadi belum saya ubah itu Mas ya. Oke. Nah, jadi ini hasil-hasil yang menunjukkan suatu eksperimen bahwa quantization itu bisa mempercepat kinerja dari retrieval. Cuma efeknya nanti dari sisi akurasi ya, tapi dari speed kemudian dari storage itu dia akan menghasilkan kinerja yang lebih bagus gitu. Jadi memori, kemudian juga ukuran indeks, kemudian speed gitu. Nah, tapi efeknya adalah ini performanya ini. Nah, sebenarnya kalau di dalam perkembangan dari quantization itu ada juga ada 16 mode, kemudian ada juga half precision ya. Ada perkembangan yang lain selain binary dan scalar ini. Jadi nanti mungkin kalau Anda bisa cek juga itu. Nah, jadi memungkinkan juga kita mengkombinasikan antara binary quantization dengan scalar quantization gitu. Jadi ini contohnya bagaimana kita mengkombinasikan itu. Nah, jadi yang pertama adalah kita embedding dulu gitu, menggunakan model ini itu, sehingga hasilnya nanti akan menghasilkan embedding yang biasa ini. Jadi ini belum dikuantisasi. Nah, kemudian hasil itu kita kuantisasi menggunakan biner gitu. Jadi kita binerkan gitu. Nah, kemudian nanti waktu searching gitu, maka kita bisa searching menggunakan biner ini. Jadi indeksnya itu tersimpan dalam bentuk biner ya. Nah, kemudian ketika kita searching menggunakan biner itu kita ambil 40 dokumen gitu. 40 dokumen gitu. Nah, 40 dokumen itu kemudian kita indeks gitu. Jadi top 40 dokumen itu. Kemudian ini kita indeks on the fly ini menggunakan 8 indeks gitu. Jadi yang di retrieve itu diindeks lagi pakai 8. Jadi mula-mula retrieve-nya itu pakai 2 biner itu supaya cepat gitu. Nah, dari proses menggunakan biner itu kita ambil 40 gitu. Nah, kemudian 40 itu kita indeks gitu. Kita embeddingkan gitu, dengan kuantisasi indeks 8 ukurannya itu. Jadi yang skalar tadi itu. Jadi di sini kita punya 2 indeks. Indeks yang sudah disiapkan. Jadi yang pertama adalah indeks untuk ukuran kuantisasi 2 bit. Kemudian kita juga punya indeks kuantisasi yang skalar. Nah, kemudian 40 itu nanti di top 10 20 dari indeks 8. Nah, kemudian nanti dari 40 ini itu di rescore ulang. Jadi 40 ini rescore ulang. Jadi dia di rescore menggunakan ini float 32 ini. Kemudian nanti embedding 2 ini untuk mendapatkan 10 saja itu, jadi disaring. Nah, kemudian 10 ini nanti akan di outputkan. Jadi ini ada 2 tahapan ya. Jadi tahapannya adalah query kita kuantisasi dulu dengan biner itu. Kemudian itu kita gunakan untuk search pada indeks yang bentuknya adalah biner.
untuk mengambil dokumen yang jumlahnya itu 40 gitu. Nah, kemudian 40 dokumen itu gitu, kemudian kita ambil itu menggunakan indeks yang ukurannya ini. Jadi kita bandingkan di sana itu 40 dokumen itu. Jadi indeksnya pakai yang kuantisasi 8 ini. Nah, kemudian nanti itu di-rescore ulang gitu. Jadi 40 itu di-rescore ulang menggunakan yang ini 32 ini. Jadi aslinya ini supaya perhitungannya lebih akurat. Nah, untuk mendapatkan 10 dokumen. Jadi ini salah satu cara untuk menggabungkan dua buah indeks. Oke, silahkan kalau ada pertanyaan. Jadi intinya adalah peran dari quantization itu sangat penting dalam neural search untuk melakukan kompresi terhadap embedding. Silakan Mas. Ada pertanyaan? Oke, nah jadi ini hasil eksperimennya ya. Jadi hasil eksperimennya itu adalah digunakan memori sebanyak ini itu, kemudian 50 giga untuk disknya itu. Nah, kalau kita tidak quantization maka memorinya memerlukan 200 giga itu. Kemudian disk space-nya juga memerlukan sekitar 200 giga. Oke, ini masih banyak eksperimen di bawah yang nanti mungkin bisa Anda cek gitu. Tapi inti dari artikel ini adalah tentang proses bagaimana melakukan binary quantization dan scalar quantization. Oke, nah jadi kemudian cara yang kedua untuk mempercepat proses itu adalah kita dengan melakukan indexing. Tapi kita masuk dulu ke yang flat indexing. Flat indexing itu adalah ya ini praktis, ini merupakan cara indexing yang paling sederhana ya. One of the simplest, yang paling sederhana. Atau ini kalau kita punya 1000 embedding maka nanti masing-masing embedding itu hanya diatur gitu aja secara sekuensial gitu. Sehingga nanti kalau kita melakukan suatu proses searching gitu, maka kita harus mengecek satu persatu. Jadi tidak ada sesuatu yang fancy ini. Jadi kalau nanti Anda punya suatu query, maka nanti indeks itu akan melakukan ini searching exhaustive, itu maksudnya ya semua dibandingkan itu. Jadi kalau ada 1000 embedding, maka nanti dilakukan perbandingan sebanyak 1000 kali. Nah, jadi bagaimana proses flat embedding ini? Nah, jadi semua embedding vektor itu akan disimpan secara sekuensial di dalam memori. Memori di sini tuh bisa RAM, bisa juga suatu disk ya, atau external storage. Jadi kadang-kadang indeks itu bisa Anda simpan di memori, kadang-kadang juga perlu disimpan di dalam external storage itu. Nah, kemudian untuk penyimpanannya itu bisa disimpan secara full itu, atau bisa juga kita lakukan kompresi. Jadi kompresi adalah yang tadi ya, yang quantization itu. Nah, kemudian nanti akan dihitung ya nilai itu
kesamaan atau nilai jarak distance antara query dengan semua vektor ini. 1000 ya 1000. Biasanya nanti kita akan mengembalikan sebanyak top K. K-nya berapa? 5 atau 6 seperti itu. Nah, jadi K yang terbesar itu nanti akan dikembalikan sebagai hasil. Nah, K-nya nanti bisa kita set. Nah, jadi keuntungannya apa ini? Flat ini. Keuntungannya adalah akurasi ini. Jadi akurasinya adalah yang paling baik di antara indeks-indeks yang lain itu. Ya, karena apa? Ya karena kita menggunakan ini perbandingan secara menyeluruh itu. Jadi tidak pilih-pilih. Gitu. Jadi semua kita bandingkan sehingga hasilnya adalah nanti dari sisi bukan akurasi ya, dari sisi hitnya itu nanti kena semua itu. Berbeda kalau nanti dengan indeks yang lain itu ada yang tidak kena hit gitu. Jadi yang tidak kena hit itu tidak kita hitung similarity-nya, sehingga kadang-kadang meskipun dia sebenarnya punya similarity yang besar, maka dia nanti tidak akan muncul sebagai hasilnya. Jadi ini keuntungan dari flat index itu. Nah, tapi dari speednya maka dia juga agak slow ya. Jadi tergantung dari ukuran vektor database-nya itu. Kalau database-nya kecil ya enggak apa-apa. Sehingga ini flat index ini lebih sesuai untuk data yang jumlahnya itu tidak terlalu besar. Jadi kalau data yang jumlahnya terlalu besar, ya nanti satu-satunya jalan adalah kita harus melakukan suatu kompresi ya, supaya ukurannya bisa menjadi lebih kecil. Karena kalau enggak maka nanti memorinya akan sangat besar ya, memorinya itu. Nah, untuk scalability-nya tentu saja dia tidak scale up secara baik gitu, karena ya masalah perbandingan yang dilakukan secara satu persatu itu ya exhaustively. Jadi ini karakteristik dari itu. Nah, jadi ini beberapa penggunaan dari flat index itu kalau data kita adalah misalnya small itu, dan kita ingin mendapatkan akurasi yang tinggi ya. Karena dengan mengevaluasi semuanya, maka nanti itu akan sangat kita bandingkan dengan semuanya. Kemudian juga untuk keperluan ini aja apa, debugging. Nah, kalau kita menggunakan Faiz, maka kita untuk membentuk flat index ini yang sudah sering Anda gunakan. Jadi kita menggunakan ini ya, flat L2. Flat L2 itu artinya nanti dalam perhitungan similarity-nya itu menggunakan Euclidean distance. Jadi saya harap Anda tahu bagaimana menghitung Euclidean distance. Coba ini bisa enggak? Nggak bisa. Bentar, ini mungkin salah ini. Nah, nggak bisa diangkat ini. Agak ada error ini. Biasanya bisa untuk menulis. Oke, jadi jadi Euclidean distance. Tapi ada juga nanti kita menggunakan pilihan yang lain. Jadi kita bisa menggunakan flat IT. IT itu artinya ini singkatan dari inner product. IP singkatan dari inner product
Nah, apa sih bedanya inner product dengan Euclidean distance itu? Nah, jadi kalau kita punya vektor ya, jadi kalau kita cari saya gunakan yang jadi kalau kita punya suatu vektor itu, misalnya vektor 1 itu, jadi vektor 1 itu sama dengan misalnya nilainya adalah 2 itu. Kemudian vektor 2 itu nilainya adalah misalnya 1, kemudian 4 gitu. Nah, yang dimaksud dengan dot product itu adalah V1 dikalikan dengan V2. Maka ini adalah nanti 2 itu dikalikan dengan 1, kemudian ditambah berapa itu? 3 itu dikalikan dengan 4. Jadi hasilnya itu sama dengan 14. Itu merupakan hasil dot product ya. Jadi ini atau juga disebut sebagai inner product gitu. Nah, kita bisa menghitung cosine similarity, tapi harus kita normalisasi dulu. Jadi kita normalkan gitu. Nah, menormalkannya itu biasanya ini akan dibagi dengan panjang vektornya. Jadi panjang vektor dari V1 biasanya simbolnya adalah ini, panjang vektor dari V1. Nah, itu sama dengan akar. Jadi square root akar ini dari 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 itu adalah 4 gitu. Ditambah dengan 3 pangkat 2 itu 9. Maka nanti hasilnya adalah akar ini. Square root dari 13 itu. Sehingga nanti ini hasilnya adalah ya sekitar berapa ya? Akar 2 itu berapa? Akar 13 itu berapa? 3 itu 9 ya, berarti ya sekitar 3 berapa itu ya, 3 setengah itu ya. Nah, jadi kalau kita ingin menormalkan vektor V1, maka nanti kita ubah ini V1 itu nanti menjadi ini normalisasi V1. Jadi V1 yang sudah dinormalkan V1 itu nanti sama dengan ini 2 dibagi dengan 3,5. Kemudian nanti 3 itu dibagi juga dengan 3. Sehingga nanti kalau kita normalkan, maka nanti ini nilainya akan menjadi kurang dari 1 masing-masing. Sehingga nanti kita dari sini, maka kalau nanti V2 itu juga kita normalkan, maka nanti kalau normal V1 dikalikan dengan normal V2, maka itu nanti sama dengan rumus cosine similarity ya. Jadi kan kalau Anda ingat rumus cosine dari vektor ini, rumus cosine dari V1, V2 itu sama dengan ini. Jadi rumusnya adalah ini. Jadi V1 dot product itu ya. V2 V1 dot product, kemudian V2 gitu. Nah, kemudian dibagi dengan ini, dibagi dengan panjang dari V1 gitu. Ini. Kemudian dikalikan dengan panjang dari V2. Nah, jadi ini sama. Jadi ini kan perkalian, ini juga perkalian. Jadi kalau V1 dibagi panjang V1, V2 dibagi panjang V2, nah ini maka nanti dia akan menjadi ini perkalian dari normalisasi V1 dengan V2. Sehingga
kalau Anda ingin menghitung cosine, maka nanti Anda sedikit merubah ya. Jadi nanti Anda sedikit merubah dengan melakukan normalisasi ya. Jadi di sini Anda normalisasi ini supaya nanti bisa dihitung menghasilkan cosine similarity. Jadi ini dinormalkan itu. Nah, kemudian nanti Anda tinggal juga menormalkan query-nya ya. Query-nya nanti juga dinormalkan gitu. Nah, kemudian nanti Anda tinggal mengukur distance-nya adalah nanti dengan menggunakan yang sama itu, tidak berubah gitu. Jadi query-nya menjadi ini ya, tapi ini dinormalkan dulu. Sedangkan data-data yang disimpan di sini, embeddingnya juga sudah dinormalkan. Sehingga nanti kalau Anda mengalihkan, maka dia akan menjadi cosine similarity. Artinya skalanya nanti menjadi 0 sama 1. Karena kalau Anda menggunakan dot product, ini nanti angkanya bisa besar. Jadi 1. Itu hanya perbedaan saja ya. Nah, jadi ini beberapa pro dan cons terkait dengan flat itu. Jadi, ini adalah exact search ya. Semua kita coba gitu. Dan juga simple untuk mengimplement, tidak ada ini loss in accuracy karena semua kita bandingkan gitu. Tetapi kelemahannya adalah dari sisi komputasinya, juga dari sisi memori, dan juga dari sisi scalability-nya. Jadi itu indeks yang paling sederhana gitu. Nah, kemudian ada yang lebih kompleks gitu, itu namanya LSH, locality sensitive hashing gitu. Nah, jadi di sini nanti kita menggunakan fungsi hash ya. Jadi Anda paling tidak sudah tahu tentang fungsi hashing ya. Fungsi hashing itu kalau kita punya nilai itu, lalu nanti nilai itu akan kita masukkan ke dalam fungsi hash. Nah, lalu hasil luaran dari fungsi hash itu nanti menunjukkan suatu nilai, di mana nilai itu adalah menunjukkan suatu bukan basket tapi bucket gitu. Jadi ini mungkin saya. Nah, jadi misalnya contohnya adalah gini. Jadi misalnya kita punya suatu nilai. Jadi misalnya nilai 10 ya, atau ya 10 atau berapa, itu misalnya nilai 12 atau berapa itu nilai yang kita hashingkan itu. Jadi misalnya nilai V itu adalah 12 itu. Nah, lalu kita punya suatu fungsi hashing itu. Nah, jadi fungsi hashing itu X itu. Misalnya kita gunakan fungsi hashingnya adalah X modulo. Modulunya biasanya kita gunakan modulo bilangan ya apa? Bentar, kotaknya ini angka 2, 3, 5 itu apa, bilangan apa namanya? Prima, Pak. Prima, oke ya. Makasih Mas. Ini udah crowded. Nah, jadi biasanya primanya itu kita ambil modulunya itu bilangan prima ya. Karena kalau kita gunakan 5 itu berarti nanti hasilnya adalah 0 sampai 4. Nah, misalnya kita punya 4 bucket. Jadi kita punya 4 bucket, 5 bucket itu. Kita punya 5 bucket yang kita nomori 0, kemudian 1, 2, 3, kemudian 4. Nah, karena kita punya V-nya itu 12 gitu, maka
nanti kalau kita masukkan ke dalam fungsi hashing, jadi kalau kita masukkan ke sini, maka nanti hasilnya adalah sama dengan 2. Sehingga nanti nilai V sama 12 itu kita masukkan ke bucket nomor 2 atau bucket yang ketiga. Ini dulu cara kerja dari fungsi hashing ya. Nah, sehingga nanti kalau kita punya bucket ini, maka setiap bucket itu nanti akan memuat banyak embedding. Nah, sehingga nanti kalau kita melakukan query, maka query-nya nanti juga kita masukkan ke dalam jadi query misalnya, ada query misalnya nilainya adalah katakanlah misalnya 14 ya. Maka query yang nilai 14 itu nanti juga akan kita masukkan ke dalam fungsi hash. Nah, jadi ini nanti menghasilkan 4 ya. Nah, maka nanti kita searching posisi dari record yang kita search itu, maka kita fokus ke bucket nomor 4. Bucket yang keempat. Jadi bucket 0, 1, 2, 3 itu tidak kita periksa. Jadi kita langsung memeriksa di bucket nomor 4. Jadi ini ngurangin perbandingan itu. Jadi katakanlah misalnya kita punya record 1000 itu. Nah, kalau masing-masing ini nanti memuat 200, maka nanti kita membandingkannya tidak dengan 1000 semuanya, tapi kita hanya membandingkan dengan yang ada di bucket 4 yang jumlahnya hanya 200 itu. Sehingga kalau kita pakai flat index itu, perbandingannya adalah 1000 kali ya. Maka kalau kita menggunakan sistem LSH ini, maka perbandingannya adalah 1 plus 200. 1 itu untuk menemukan bucketnya itu. Kemudian nanti 200 itu adalah untuk nyari di semua record yang ada di bucket nomor 4. Nah, jadi ini ada beberapa step ya. Jadi step pertama adalah kita lakukan hashing ini. Jadi membuat beberapa fungsi hash gitu. Jadi fungsi hashnya itu tidak hanya satu ya. Nah, kemudian fungsi dari fungsi hash itu adalah untuk mendistribusikan ke dalam bucket, itu namanya bucket. Sama seperti tadi. Ketiga adalah melakukan query itu, sehingga nanti yang kita cari itu hanya bucket itu saja. Nah, jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi LSH ini gitu. Jadi nanti di dalam LSH itu bisa digunakan beberapa fungsi hash itu. Jadi bersusun ya, misalnya ada fungsi hash 1, nanti luarannya masuk fungsi hash 2, fungsi hash 2 nanti luarannya masuk fungsi hash 3. Nah, ini ada kelemahannya juga ya. Jadi meningkatkan jumlah fungsi hash nanti juga akan meningkatkan komputasinya itu. Nah, kemudian nanti juga tergantung pada panjang dari hash code-nya gitu. Jadi hash code itu yang hasil hashnya tadi ya. Jadi nanti bisa menggunakan panjang yang berbeda-beda, itu tergantung dari jumlah bucket yang kita gunakan. Nah, kemudian ini adalah kalau yang nomor 1 adalah jumlah fungsi hashnya, maka ini adalah jumlah dari hash table-nya ya. Jadi ini nanti kita bisa menggunakan beberapa hash table gitu. Nah, ini ada suatu teori ya, namanya ini locality preserving. Jadi locality preserving itu adalah ini, kalau jarak antara Q dengan R itu lebih besar dari jarak P dengan Q. Jadi ada 3 hal ya. Jadi ada query itu,
Jadi ada suatu query, kemudian ada dua data. Jadi misalnya kita punya query key itu, kemudian kita juga punya suatu R ini, R. Kemudian kita juga punya suatu P di sini. Jadi kalau jarak antara jaraknya gila besar ini. Lebih besar ya, sorry, R lebih besar, salah. Jadi ini gini, jarak R-nya lebih besar itu. Jadi kalau jarak antara key dengan R itu lebih besar dibandingkan dengan jarak key dengan P, P dengan key itu. Maka nanti kalau kita hash-kan, maka hasil hash-nya, hash dari key R itu juga lebih besar dibandingkan dengan hash dari PQ. Jadi intinya apa? Intinya adalah proses hashing itu tidak mengubah jarak. Jadi itu intinya. Jadi nanti kalau mengubah jarak, wah ini bisa berabe nanti itu. Jadi jaraknya bisa kacau itu. Yang mula-mula dekat kita hash nanti bisa jadi jauh gitu. Jadi ini syarat dari hash adalah dia harus menjaga lokality, lokality preserving konteks jaraknya. Oke, nah ini saya berikan contohnya. Jadi misalnya kita punya suatu vektor gitu, di mana masing-masing vektor itu ukurannya adalah 4. Ada A, kemudian ada B, C, kemudian D. Nah, kemudian kita menggunakan dua fungsi hash ya. Jadi fungsi hash yang pertama adalah R1, lalu fungsi hash yang kedua adalah R2. R1 itu nilainya ini, kemudian R2 itu nilainya adalah 07, 01. Dimensinya sama ya dengan yang ini, karena kita akan melakukan suatu dot product. Nah, kemudian kita melakukan suatu hashing terhadap R1 ya. Jadi dengan melakukan dot product ini. Ini kita A ini yang A tadi. Lalu kita dot productkan dengan R1 ini ya. Maka nanti kita kalikan masing-masing. 1 kita kalikan 0,3, 4 kita kalikan 0,5, dan hasilnya adalah 3,2. Ya, A juga kita hash ke dalam ini apa? Ke dalam R2 ya. Jadi hashnya ini tidak sekuensial, tapi ini adalah paralel. Kita hash dengan R2 menghasilkan 4,3. Nah, kemudian kita melakukan hal yang sama pada vektor BCD, sehingga kita dapatkan adalah ini 32, ini 56, ini 26, dan seterusnya. Kemudian kita punya suatu rule bagaimana mengassign hasil hash code-nya itu ke dalam bucketnya. Nah, jadi di sini contohnya adalah kita punya dua bucket gitu. Jadi bucket 1 sama bucket 2. Nah, kemudian aturan untuk mengassign bucketnya adalah itu. Jadi kalau hasil hash satunya itu kurang dari 4, maka itu kita letakkan di bucket 1. Kalau lebih besar dari 4, itu kita letakkan di bucket 2. Ini tidak komplit ini. Rule-nya tidak komplit karena ada kemungkinan ada suatu nilai yang nanti kurang sesuai. Nah, kemudian hasil dari hash 2 kalau kurang dari T2, artinya kurang dari 5, itu kita masukkan ke bucket 1. Tapi kalau lebih besar dari T2, akan kita masukkan ke bucket 2 itu. Ini contoh sederhana ya. Rule-nya mungkin tidak seperti ini. Jadi ada suatu khusus gitu. Ini hanya sebagai ilustrasi saja supaya kita lebih mudah untuk memahami cara kerjanya itu. Nah, lalu berdasarkan aturan ini itu, maka kita cek itu.
nilai dari B ini itu adalah 32. Berarti 32 itu adalah lebih kecil dari 32 itu lebih kecil dari T. Nah, 32 itu lebih kecil dari 4 ya. Nih. Ya, kecil dari 4. Ini harusnya B itu di bracket 1 kalau menurut aturan ini itu. Tapi kemudian nilai 56 itu 56 itu harusnya lebih besar dari 5 ya, sehingga dia harusnya di bracket yang nomor 2. Nah, jadi loh, lah terus ini tempatnya di mana ini? Menurut aturan pertama, dua aturan pertama dia di bracket 1. Tapi menurut aturan kedua dia di bracket 2. Draw ini. Makanya biasanya jumlah fungsi hashnya itu adalah biasanya ganjil ya. Jadi ada ganjil gitu, sehingga nanti kita bisa melakukan yang namanya itu majority voting. Jadi jumlah basketnya itu dibuat ganjil itu biasanya itu, sehingga kalau terjadi kasus seperti ini itu tidak akan terjadi draw. Tapi ini dalam kasus ini bisa terjadi draw karena kita hanya menggunakan 2 buah basket. Nah, jadi itu kasusnya, harusnya ini draw ini. Tapi untuk yang ini, untuk yang A ini, A tadi kan hasilnya adalah 32 ya. 32 itu kurang dari 4 gitu, sehingga masuk paket 1. Nah, kemudian kebetulan 4,3 itu juga kurang dari 5, masuk paket 1 gitu. Jadi tidak ada masalah. Kemudian yang ini juga gitu, kurang dari 4, ini kurang dari 5. Ini kurang dari 4, ini kurang dari 5. Nah, jadi untuk A, C, D itu ya masuk ke sini. Tapi untuk paket yang B itu sebenarnya draw ya. Tapi ini kita letakkan di bucket 2. Jadi itu cara melakukan proses LSH itu. Jadi sebagai ilustrasinya seperti itu ya. Nah, ini banyak digunakan. Jadi LSH ini termasuk salah satu yang banyak digunakan untuk indexing ya. Nah, saya sudah similarity. Nah, ini juga sudah diimplementasikan di PAES ya. Nah, ini saya cek ke ini ya, mungkin ada yang contohnya adalah di ini ya. Locality sensitive hashing, semoga ada di sini penggunaan LSH ya. Kalau di sini rumit penjelasannya. Jadi, oke, saya belum Oke, jadi nanti Anda cek di sini ya penggunaan Excel. Tadi saya coba load itu agak-agak error tadi ya. Jadi filenya terlalu besar. Jadi nanti saya carikan bagaimana memanggil LSH di PAES. Ya, sama. Jadi nanti memanggilnya adalah dengan LSH nih ya. Sama prosesnya itu dengan hari ini saya
Ups, sorry. Bentar. Bisa. Oke, jadi udah kelihatan ya. Ups, sorry. Oke, jadi ini kalau kita mau memanggil LSH adalah kita menggunakan ini indeks LSH. Kemudian ini ada parameter yang lain, ini jumlah bit untuk hashingnya ya. Jadi ini fungsinya untuk mengontrol itu ya, jumlah bitnya itu. Jadi n-bit itu adalah mengontrol jumlah hash functionnya gitu. Jadi tidak begitu berbeda dengan indeks yang lain. Oke, nah jadi itu ilustrasi dari penggunaan LSH di PAIS ya. Oke, kita kembali ke ini. Nah, ini ada beberapa indeks yang lain ya. Jadi ada yang namanya product quantization. Nah, LSH itu ada bermacam-macam. Tapi penjelasan di sini agak-agak terlalu kompleks ya penjelasannya. Dan menurut saya lebih mudah yang ada di sini tadi. Ilustrasinya lebih sederhana. Yang penting Anda tahu prinsip cara kerjanya itu bagaimana untuk LSH itu. Oke, nah jadi itu materi yang dapat saya tambahkan hari ini. Nah, jadi yang pertama adalah tentang embedding quantization, kemudian yang kedua adalah tentang indexing ya. Dua-duanya itu digunakan untuk mempercepat retrieval. Nah, tentu saja nanti sebagai TS-nya ternyata Anda cepat ya. Dan yang lain-lain itu baru minggu depannya lagi maksudnya. Ya. Anda minggu depan ini sudah harus ujian ya, tanggal 6 ya. Oke, nah jadi ujiannya adalah materinya adalah tentu saja tentang neural search ini, dimana nanti juga mencakup tentang embedding ya, jadi word embedding, kemudian sentence embedding gitu. Nah, kemudian embedding quantization, lalu embedding indexing. Untuk materinya tidak banyak, jadi saya hanya nanti Anda fokus ke dua indexing ini saja. Lalu untuk quantization-nya Anda fokus ke yang binary quantization sama scalar quantization. Nah, kemudian untuk embeddingnya ya terutama terkait dengan word embedding dan sentence embedding. Kemudian juga nanti proses bagaimana kita melakukan suatu similarity search berbasis embedding. Paling tidak nanti Anda tahu bagaimana menghitung kayak Euclidean distance, cosine seperti itu. Jadi nanti ujiannya adalah UAS-nya itu open book gitu. Jadi Anda bisa mengambil materi-materi yang ada di Google Classroom ini, tetapi nanti tidak diperkenankan untuk membuka laptop. Nah, jadi nanti ada hitung-hitungannya meskipun sederhana itu, sehingga Anda tidak perlu khawatir kalau nanti hitung-hitungannya nanti kompleks ya. Jadi karena Anda tidak boleh bawa nggak boleh bawa laptop sama HP ya. Jadi kalau bawa kalkulator boleh, tapi jangan kalkulator yang ada di HP.
Oke. Jadi nanti ada hitung-hitungannya yang terkait dengan bagaimana melakukan quantization dan juga bagaimana melakukan indexing. Seperti yang contoh-contoh yang sudah kita bicarakan hari ini, dan juga mungkin nanti ada beberapa pertanyaan terkait dengan proyek yang Anda lakukan kemarin. Oke, apakah ada pertanyaan kira-kira? Silakan kalau ada pertanyaan terkait materi maupun terkait dengan itu ya, mumpung masih ada kesempatan untuk tanya jawab, silakan. Saya buka sesi tanya jawabnya. Tidak ada pertanyaan. Mas Said enggak tanya, Mas Said? Sebenarnya mau tanya Pak tentang indexing tadi Pak. Kalau misalkan pakai LSH dengan flat itu kasusnya itu apa Pak? Maksudnya kasus seperti apa yang harus kita menggunakan flat, atau kasus seperti apa yang kita menggunakan Jadi SL? kalau kita lihat dari summary yang tadi itu, kita menggunakan flat itu kalau jumlah datanya itu tidak terlalu besar, tidak sampai jutaan. Kalau tadi kan istilahnya kan sampai kayak 5 juta data gitu. Data itu yang maksudnya adalah bisa berupa dokumen, bisa juga berupa image gitu. Karena sama-sama toh, image dokumen nanti hasilnya kan tetap embedding. Jadi kalau jumlahnya tidak terlalu besar itu, nah kemudian kita ingin akurasi tinggi gitu. Kenapa kok bisa akurasi tinggi? Karena semua kita coba. Itu kalau kita gunakan flat. Tapi kita gunakan LSH kalau data kita itu besar. Jadi misalnya ya ukurannya ya 5 juta data atau berapa itu ya. Maka itu bisa kita gunakan LSH untuk mempercepat proses searchingnya itu. Jadi kan jumlah perbandingannya agak berkurang bandingan dengan kalau kita menggunakan flat. Jadi katakanlah kalau flat itu 1 juta data juga menggunakan 1 juta perbandingan itu. Tapi kalau kita menggunakan LSH itu akan sangat berkurang. Jauh berkurang jumlah perbandingannya itu. Tapi efeknya nanti adalah pada hasil triple-nya itu. Ya agak berkurang nanti, agak ngedrop itu, karena kita dengan melakukan filtering, filter baru ada memfilter kan, maka tidak semua data itu kita bandingkan dengan embedding dari query-nya, sehingga ada yang lolos gitu. Itu Mas Said. Apakah sudah jelas? Cukup jelas Pak. Oke, silakan yang lain kalau ada yang ingin menyampaikan pertanyaan ataupun masukan. Baik, kalau enggak ada mungkin itu ya. Jadi ujiannya tanggal 6 ya. Penduk, Anda boleh bawa buku catatan apapun tuh. Dan ada hitung-hitungannya tapi tidak sulit gitu. Oke, waktunya mungkin sekitar 100 menit gitu. Terus jaga kesehatan ya. Oke, silakan jaga kesehatan. Jadi biar nanti bisa melaksanakan UAS tanpa harus melakukan ujian susulan. Sebenarnya ini agak aneh juga ya. Jadi dulu itu kalau Anda UAS itu biasanya ada minggu tenang. Sekarang tidak ada minggu tenang. Habis kuliah langsung ujian. Jadi ini memang tidak tahu sih ya, itu untuk efisiensi mungkin ya. Jadi biar segera selesai ya mungkin. Kemudian nanti segera semester baru. Tapi Anda harus bisa menjaga
kesehatan gitu. Jadi bagaimana mengatur waktu dan juga bagaimana mengatur penggunaan waktunya ya. Jadi di zaman sekarang banyak godaan gitu. Jadi media sosial dan lain-lain gitu. Itu sangat berpengaruh pada bagaimana kita spending waktu yang kita miliki. Jadi cepat habis. Makanya saat ujian ini mungkin agak fokus ke ujiannya gitu, biar tidak harus mengulang ya. Meskipun bobotnya ujian kan ini sebenarnya juga tidak sebesar dulu ya, karena Anda kan ada project ini. Jadi salah satu keuntungan project adalah Anda bisa mendapatkan nilai dari project. Dan sekarang kan ada aturan bahwa besarnya project dan itu pokoknya itu minimal harus 50% ya, sehingga ada suatu kriteria seperti itu sehingga banyak mata kuliah yang memberikan project dan nilainya biasanya di atas 50%, sehingga bobot dari UTS dan UAS dan assignment mungkin itu 50% itu. Jadi ada aturan begitu. Jadi suatu mata kuliah itu saya lupa namanya itu apa ya, pokoknya ada poin tertentu kalau mata kuliah itu memuat project yang bobotnya nanti bisa lebih besar dari 50%. Saya maksudnya itu mungkin biar Anda banyak praktek ya, tidak hanya sekedar teori gitu. Baik, itu dari saya. Kalau tidak ada pertanyaan saya sudahi. Jadi nanti kalau ada kekurangan ya mohon maaf ya, semoga bermanfaat ini. Dan ini berkembang sangat cepat ya. Jadi retrieval ini bukan hanya bisa digunakan untuk retrieval objek, kemudian bisa juga untuk question answering, bisa juga untuk paraphrase itu. Jadi konsep similarity banyak penggunaannya, bukan hanya untuk retrieval. Nah, kemudian ini juga bisa dimanfaatkan untuk retrieval augmented generation. Jadi retrieval itu merupakan bagian awal pertama dari proses RAG, di mana RAG itu adalah kombinasi dari retrieval dengan generation. Seperti kalau Anda menggunakan kalau Anda menggunakan GPT yang dulu itu kan generation aja ya. Tapi kalau Anda menggunakan Copilot, maka dia itu bisa mengkombinasikan knowledge yang ada di model dengan external knowledge dari luar, sehingga informasinya bisa update dibandingkan kalau hanya menggunakan language model yang sudah di train. Jadi perkembangan banyak aplikasi yang dibangun itu yang berbasis RAG. Oke, itu dari saya. Jadi semoga bermanfaat dan mohon maaf kalau ada kekurangan dalam memberikan kuliah. Dan selamat sore untuk semuanya. Selamat sore Pak. Oke, selamat ujian ya Mas ya. Jangan lupa ya Mas, tanggal 6 ya nanti ujiannya. Oke, selamat sore.